Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, yang mana tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitung nikmat demi nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan tersebut. Yang mana Allah tabaraka wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat dari nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala la tuhsuha, maka tidak mungkin bagi kalian untuk dapat menghitung nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya alhamdulillah atas berkat nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala, ya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita ya dari pembahasan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana ya sejogjanya dars ini kita laksanakan secara langsung ya di Musalla Ibnu Qayyim. Akan tetapi ya dikarenakan sesuatu dan lain hal, ya adanya wabah, yang mana untuk sementara dars ini kita lakukan ya secara online. Ya alhamdulillah, ya Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita ya wasilah untuk taklim, untuk tetap dapat mengikuti majelis ilmu ya dalam keadaan yang seperti ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk diberikan kesabaran ya di tengah musibah seperti sekarang ini. Dan bagi seorang muslim ya ini merupakan ladang pahala bagi mereka ya untuk meraih ya pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala dengan bersabar. Ya dengan bersabar dikarenakan tidaklah datang ujian ini melainkan semuanya dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh-sungguh kalian akan diuji, kata Allah tabaraka wa taala, ya, dengan sesuatu rasa takut, ya, bisyai minal khaufi wal ju', kemudian rasa takut dan kelaparan, wa naqsi minal amwal, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, was samar, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang bersabar.
Ya, yaitu siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka apabila ditimpa musibah, ya mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah ya orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah tabaraka wa taala dan rahmatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah tabaraka wa taala. Ya, maka di sini jamaah milikkan Allah tabaraka wa taala di tengah keadaan ini, ya di tengah keadaan yang seperti sekarang ini, maka banyak-banyaklah pada kita, bagi kita untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Ya, mengingat betapa banyak nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Ya, berpuluh-puluh tahun Allah berikan kesehatan. Ya, Allah berikan kelapangan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk sholat berjamaah. Ya, kemudian sekarang Allah uji, maka hendaklah kita bersabar. Ya, maka hendaklah kita bersabar dan meraih ya pahala yang besar dari ujian tersebut. Karena memang seperti itu keadaan seorang muslim. Ya, semua keadaannya baik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau dia mendapatkan musibah maka dia bersabar. Dan itu semuanya merupakan kebaikan bagi mereka. Ya, karena kehidupan manusia tidak akan lepas dari nikmat dan ujian. Ya, tidak mungkin kita dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan ya bahagia terus, tidak mungkin. Ya, pasti akan ada ujian demi ujian yang Allah tabaraka wa taala berikan. Dan ketahuilah jamaah milik Allah tabaraka wa taala bahwasanya ujian dunia ini ringan. Ya, ujian yang ringan sekali. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar apa? Untuk tidak diberikan ujian dalam masalah agama. Ya. Jangan sampai musibah ini menimpa agama. Ya. Kenapa? Karena kalau musibah dalam perkara dunia, ya ini ringan. Dan oleh sebab itu ketika Nabi yang mulia SAW mengunjungi ya kaum muslimin yang sakit, maka apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya tidak masalah, la ba'sa. Ya, tidak ditakut-takuti oleh Nabi yang mulia SAW. Selalu diberi apa? Optimis, ya. Tenang, tidak apa-apa. Ya, karena apa? Ujiannya masalah dunia, musibahnya, sakitnya masalah dunia. Ya. Dan itu akan menghapuskan dosa demi dosa. Ya, menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Ya, apabila mereka ditimpa musibah maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian juga teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, yang harus kita ingat bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu ya sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Tidaklah Allah tabaraka wa taala turunkan penyakit melainkan Allah tabaraka wa taala juga turunkan obatnya. Ya, dan ini adalah keyakinan kita. Ya, kita yakin bahwasanya Allah tabaraka wa taala turunkan penyakit, tidak mungkin Allah tidak turunkan obat, mustahil, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Rahman. Allah Maha sayang sama manusia. Masalahnya apa? Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Yang tahu maka dia tahu, yang tidak tahu maka tidak tahu. Ya, maka kita jangan latah jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ya. Kita jangan latah sebagaimana orang-orang ya yang mereka tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Kita yakin apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Ya, kita yakin, seyakin-yakinnya la raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan dalam diri kita. Ya. Dikarenakan Allah tabaraka wa taala mengatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan obatnya, maka kita katakan pasti obatnya sudah ada. Pasti. Kenapa? Karena yang mengatakan adalah as-shadiqul masduq. Ya, yang mengatakan adalah sebaik-baik manusia yang tidak pernah berdusta. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pasti obatnya ada. Ya. Dan ini tentulah akan memberikan ketenangan bagi kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena obatnya ada kok. Ya, maka kita katakan tidak mungkin Allah turunkan penyakit, kemudian obatnya belum Allah turunkan. Allah lupa menurunkannya, tidak mungkin.
Ya. Allah turunkan penyakit sementara pabriknya belum dibangun, tidak mungkin. Ya. Akan tapi Allah turunkan penyakit, Allah juga sudah turunkan baginya obat. Masalahnya yang tahu-tahu, yang tidak, maka tidak mengetahui. Ya, maka di sini jamaah dimuliakan Allah Taala yang memberikan apa? Ketenangan bagi kaum muslimin. Jadi ini sekali lagi kita katakan bahwasanya penyakit ya atau musibah dunia itu adalah perkara yang ringan. Ya, tidak seberat musibah yang menimpa agama seseorang. Dan betapa banyak jamaah dimuliakan Allah Taala ya, ternyata kita dapati ya manusia di tengah musibah malah jatuh kepada kesyirikan. Ya, jatuh kepada kemaksiatan, kesyirikan demi kesyirikan. Ya, datangi dukun, kemudian dia meramal, katanya akan ya hilang wabah ini pada bulan Mei. Ya, subhanallah, mengklaim mengetahui yang gaib, kemudian mentafsirkan hadis ya semau hatinya. Ya. Dan betapa banyak mereka yang kemudian mendatangi dukun, bikin ritual-ritual. Ya. Dan ini hakikatnya merupakan musibah yang jauh lebih besar dari ya musibah penyakit itu sendiri. Kenapa? Karena ini musibah yang menyerang kepada agama mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan kepada musibah seperti inilah yang kita harus benar-benar jauhkan diri kita, jamaah muliakan Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjutkan ya dars kita. Ya. Qala muallif rahimahullahu taala anhu, berkata muallif rahimahullahu taala anhu, wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu lahal amsal. Dan tidak ada pada sunnah ini kias. Ya, pada sunnah ini tidak ada kias dan tidak juga ada padanya permisalan. Wa qawluhu wa laysa fi sunnati qiyas ay anna sunnata la tuqasu bil uqul. Yakni yang dimaksud oleh muallif di sini bahwasanya kias ini ya sunnah ini tidaklah bisa dikiaskan dengan akal-akal manusia. Ya. Sunnah itu tidaklah bisa dikiaskan dengan akal-akal manusia. Fayunzaru fi sunnati bil uqul fayuqal al maslahatu aw dalla al aqlu ala anna al maslahah anna al maslahata kadza fa sunnata kadza. Fahadha huwa al qiyas al batil alladhi hadzara minhu salaf. Walladzi qalu fihi anna sunnata la qiyasun fiha. Ya, hal ini dikarenakan ya teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, sebagian manusia mengatakan bahwasanya ya sesuatu ini yang memiliki hikmah ya, maka ini merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian mereka mengatakan sunnah itu apabila mereka mengetahui hikmahnya. Ya, kalau tidak ada hikmahnya, dia bukan sunnah katanya. Ya. Kemudian mereka kiaskan dengan sesuatu yang banyak sekali, yang dia menjadikan apa? Akal sebagai tolak ukur kebenaran dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas adalah suatu pemahaman yang keliru, jamaah Allah tabaraka wa taala. Pemahaman yang batil. Ya. Yang mana mereka menjadikan tolak ukur kebenaran sesuatu berdasarkan akal. Ya, berdasarkan penelitian demi penelitian. Ya. Dan hal seperti ini banyak sekali. Ya. Misal Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, sesungguhnya pada sesungguhnya ya pada habatus sauda itu habatus sauda ini merupakan obat bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebagian ya orang-orang yang mendewakan akalnya mereka tidak mau percaya. Bagaimana ceritanya ini? Satu obat bisa ngobati segala macam penyakit. Ya, antum percaya tidak? Bagaimana tidak bisa percaya? Siapa yang mengatakan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu apakah bisa diterima oleh ilmu kedokteran? Waduh, kalau mendewakan akal tidak akan bisa. Bagaimana ceritanya penyakit sekian banyak, kemudian hanya dengan
ya, habbatus saudah bisa diobati. Ini kan ajib. Ya. Ini gimana ini? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah kita harus beriman. Pasti benar. Kenapa? Karena yang mengatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pasti benarnya. Ya. Karena tidak mungkin Nabi yang mulia sallallahu berdusta, tidak mungkin. Tidak mungkin salah, tidak mungkin. Ya. Ya, kemudian barulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melakukan penelitian demi penelitian, ya. Akhirnya di Jerman mereka mendapatkan ternyata dalam habbrus sauda ada zat yang demikian, ya, yang memang itu dapat, ya, mengeluarkan daya tahan tubuh dan ya bla 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 seperti itu, baru mereka, oh pantasan ini dapat mengobati segala macam penyakit. Ya, kenapa mereka beriman? Karena telah melalui penelitian demi penelitian. Ya, awalnya tidak mau percaya. Ya, akhirnya baru setelah diteliti baru mereka yakin. Ya, ini seperti ini apa? Orang-orang mendewakan akalnya. Ya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim tidaklah seperti itu jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu harus kita imani terlebih dahulu. Ya. Contoh lainnya misalnya, ya, Nabi yang mulia sallallahu mengatakan apabila misalnya ya ada semut yang masuk ke dalam minuman kalian, ya, afwan bukan semut, apa lalat. Ya, kalau lalat masuk ke dalam minuman, ya, maka disuruh apa? Buang airnya, lah, dicelupkan. Ini gimana ceritanya ini? Ya, gimana ceritanya? Ini lalat masuk ke minuman, kemudian dicelupkan. Jorok nih, banyak sekali virus-virusnya, bakterinya kan? Ya, udah tahu lalat itu tempat banyak penyakit. Ya, akal mana bisa nerimanya? Ya, akal manusia tidak bisa nyampe jamaah dengan Allah Taala. Ya. Lalu yang mana kita dahulukan? Ya. Apakah akal kita? Lah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Ya. Hal ini dikarenakan apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Ya, pasti benar. Walaupun indera kita tidak sampai. Walaupun akal kita tidak nyampe. Ingat jamaah yang Allah Taala. Ya, akal ini merupakan salah satu organ yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan organ ini ada apa? Ada batasan-batasannya. Ya, ada apa? Ada batasan. Antum misalnya melihat, sejauh apa sih antum bisa melihat? Mata, organ tubuh antum. Panca indera yang Allah Taala berikan. Kita bisa melihat sejauh apa pandangan kita. Bisa antum melihat sampai 50 meter ke depan sana? 100 meter? 1 kilo? Bisa melihat? Lah, tidak bisa. Kenapa? Karena ada batasan. Ya. Bisa apabila lampu ini dimatikan antum bisa melihat? Tidak bisa melihat. Kenapa? Ada batasannya. Ya. Antum bicara. Ya, senyaring apapun suara antum, apakah bisa satu pun tiada ini orang dengar? Tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia memiliki batasan-batasan. Ya, begitu juga dengan akal. Ya, akal manusia ini memiliki batasan yang dimiliki Allah Taala. Ya. Dia tidak bisa memikirkan segalanya. Ya. Tidak mungkin. Ada perkara-perkara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Kenapa? Karena akal juga ada batasannya. Ya, bukan berarti kita menyampingkan akal di sini. Ya. Betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan dan memuliakan, ya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Afala ta'qilun, ya, afala tadzakkarun. Ya. Banyak sekali. Apakah mereka tidak berpikir? Ya. Banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah memandang akal ini merupakan sesuatu yang mulia, tapi tidak mendewakan akal. Ya, bukan berarti harus masuk akal semuanya. Karena tadi akal ada batasan. Ya. Oh, ini gimana ini? Ya, lalat mau dimasukkan, tidak masuk akal dong. Akal antum tidak sampai artinya. Ya, akal antum tidak sampai. Ya. Tetapi akal seorang muslim harus tunduk kepada dalil. Ya, tunduk pada nas. Ya, tunduk kepada Allah Taala, tunduk pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mendapatkan sesuatu yang datang dari Allah, datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka katakan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Ya, kami patuh. Pasti itu benarnya. Ya.
Maka ya, kita katakan ya, ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akhi, apabila ya ada sesuatu yang antum lihat dengan panca indera, ya, akan tapi ternyata ini bertentangan dengan dalil, maka dalil harus kita utamakan. Ya. Kita beri perumpamaan. Ya, ini menurut ilmu yang telah kita pelajari dari kecil, ya, ini adalah dua. Ya, dua. Tidak ada perselisihan di sana. Tapi seandainya ada dalil, seandainya ya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya seperti ini ada 5, ya, maka kita katakan ini 5. Ya. Kenapa? Ustaz, ini kan 1, 1, 2 Ustaz. Dari kecil, dari SD anak belajar. Ya. Kenapa? Katakan 5. Karena ada dalil. Ya. Karena ada dalil, maka kita kesampingkan akal kita. Pasti ini 5. Bukan 2. Kenapa? Karena ada dalil. Ya. Jelas? Ya. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, maka kita tidak menyampingkan masalah akal, akan tapi jangan sampai ya mendewakan akal, karena akal ada batasan-batasan. Ya, begitu juga dengan masalah qiyas, jamaah ini kan Allah tabaraka wa taala. Kita azan dulu dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walah. Berkata muallif rahimahullahu taala anhu, wa laisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada pada sunnah itu kias. Ya, maka di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan kias. Ya, apa ta'riful kias? Ya, apa yang dimaksud dengan kias itu apa? Kias, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ya, yang dimaksud dengan kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya suatu persamaan antara keduanya. Ini yang dimaksud dengan kias adalah menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, ya, dikarenakan adanya persamaan di antara dua hal tersebut. Faham? Ini yang dimaksud dengan kias. Di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu mengatakan, walaisa fi sunnati kias. Ya, tidak ada pada sunnah itu kias. Yang dimaksud dengan sunnahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak ada yang dimaksud, ya, tidak ada padanya kias. Ya. Sebelumnya jamaah yang Allah tabaraka wa taala, kias, ya, contoh kias dalam hal muamalah, yang kita katakan, ya, tadi antum udah paham ya apa yang dimaksud dengan kias. Ya, kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, ya, dikarenakan adanya sesuatu yang sama antara dua hal ini. Makanya disamakan, ya, dikiaskan, dianalogikan. Ya, dikiaskan. Contoh kias dalam hal muamalah adalah apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was sa'iru bis sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin." Ya, dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, az-zahabu biz-zahab, yaitu apabila terjadi, ya, pertukaran antara zahab biz-zahab, emas dengan emas. Ini tentang komoditi riba, 6 komoditi riba. Zahab biz-zahab, ya, emas dengan emas. Kemudian fiddah, al-fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum. As-sa'iru was-sa'iru bis-sa'iri. Ya, sa'ir ini juga jenis dari gandum, ya. Gandum dengan gandum. Wat tamru bit tamri. Kemudian
kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Ya, garam dengan garam. Maka apabila terjadi ya transaksi seperti ini, 6 komoditi ini, maka Nabi yang mulia SAW mengatakan mislan bi mislin yadan biyadin. Maka dia harus mislan bi mislin, harus sama. Ya, harus sama. Mislan bi mislin yadan biyadin, dan harus kontan. Ya, harus kontan. Ya, ini syaratnya. Kalau tidak sama, maka ini riba. Ya, dan kalau tidak kontan kredit, maka ini pun riba. Ya, 6 komoditi ini ya maka harus sama dan harus kontan. Ya. Artinya kalau beli emas kredit maka tidak boleh. Ya, maka beli emas secara kredit ini riba. Ya, walaupun yang jualnya ya berlabel syariah. Ya. Ya, di sini teman-teman yang Allah tabaraka wa taala, ya. Az-zahabu biz-zahab. Ya. Contohnya misalnya adalah emas, apabila ditukar emas maka harus sama ya beratnya, kemudian harus kontan. Misalnya antum beli antum punya emas ya 5 gram, kemudian mau tukar emas lagi 5 gram, maka mau tukar dengan emas yang lainnya, maka ini harus sama. Harus sama-sama 5 gram. Tidak boleh ini 5 gram, ini cuma 2 gram karena sudah berbentuk misalnya bentuk anting-anting, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia mislan bimislin. Harus sama. Dan harus semisal. Kalau beda, maka ini riba. Nah, maka di sini jamaah yang Allah taala, ya, syahid yang ingin kita sampaikan bahwasanya para ulama menjelaskan ya pada hari ini ya mata uang baik itu rupiah ataupun dolar ya, ataupun ringgit, dolar dan lain-lainnya, maka ini bisa dikiaskan dengan emas. Ini kias, dikiaskan dengan emas. Kenapa? Karena ada ilatnya. Apa ilatnya? Sama-sama alat tukar. Ini kias jamaah yang Allah taala. Ya. Ini kias. Boleh enggak kias seperti ini? Boleh. Ya. Kias seperti ini diperbolehkan. Dan sepakat para ulama ini boleh. Ya. Makanya jamaah yang Allah taala, kalau tukar uang harus mislan bimislin yadan biyadin. Ya, harus sama. Tukar uang 100.000 harus dengan uang 100.000 pula. Tidak boleh antum tukar 100.000 dengan 90.000 misalnya. Ya, atau tukar 50.000 dengan 30.000. Tidak boleh, ini riba. Ada enggak? Ada. Contoh misalnya. Ya, contoh misalnya seseorang yang dia belanja, bawa anaknya misalnya. Dia belanja mau beli bensin. Ya, beli bensin. Beli bensinnya 3 liter. Berapa 3 liter? 8, 6, 24.000. Anggaplah 24.000. Dia kasihkan uang 50.000. Aduh bang, tidak ada kembalian. Baru aja buka nih. Baru aja buka ini. Ya, tidak ada kembalian nih. Dia bawa anaknya tadi. Ya, tanya, nak ada enggak uang 24.000? Oh ada mak. Ya, uang receh ini ada. Kan namanya juga anak-anak gitu kan. Ya udah ini ambil 50.000. Bapak minta 24.000. Ya, toh sama anak sendiri. Ya kan? Sama anak sendiri. Yang seperti ini jamaah yang Allah taala, ini riba. Riba enggak? Riba. Kenapa? Karena harus mislan bimislin. Harus sama. Walaupun dengan anak sendiri. Ya. Walaupun dengan anak sendiri, antum enggak bisa melegalkan sesuatu yang haram jadi halal. Ya. Oh, cuma anak-anak. Ya, cuma sama anak-anak sendiri kok enggak apa-apa lah. Ya, enggak bisa. Ya, antum bilang enggak apa, Allah taala mengatakan enggak boleh. Ya. Allah taala katakan apa? Ya. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Ya, maka kumandangkanlah perang ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, akan riba. Ya.
Riba dengan siapa? Dengan anak sendiri. Ya, seperti ini banyak jamaah yang Allah Taala. Ya, tukar uang. Ya. Ya. Kenapa? Karena harus mislan bimislin, ya dan biyadin. Dan ini termasuk komoditi riba. Ya, jelas ya. Ya, di sini jamaah yang Allah Taala ingin kita sampaikan ya adalah adanya kias. Ya, yang mana para ulama mengkiaskan ya uang rupiah dengan emas. Ya, kenapa? Dikarenakan adanya kesamaan ilat. Ya, adanya kesamaan ilat, adanya indikator yang menyamakan sebagai alat tukar. Ya, maka tidak bisa kita katakan ya kan uang beda dengan emas. Ya, dan ini sama hukumnya, dihukumi sama dengan emas. Ya. Maka di sini kias dalam muamalah ada. Ya. Kemudian contoh yang lain. Ya, contoh yang lain adalah ya yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang mana Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an minat sa'an minat tamr. Sa'an min tamrin wa sa'an min sa'ir. Ya Allah tabaraka wa taala Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya dahulu Nabi yang mulia SAW farada Rasul SAW zakat al-fitr, mewajibkan zakat fitri itu ya berupa apa? Satu sok berupa tamar, berupa apa? Tamar kurma, atau satu sok berupa gandum. Ya. Dulu Nabi yang mulia SAW membayar zakat fitrah itu dengan apa? Dengan kurma atau dengan gandum. Ya. Lalu pada hari ini jamaah yang Allah Taala di negara kita misalnya di Indonesia, maka antum bayar pakai gandum kah atau pakai kurma? Enggak. Ya, bayarnya pakai apa? Pakai beras. Ya, bayarnya pakai beras. Dan ini para ulama menganalogikan, ya mengkiaskan. Ya, mengkiaskan beras ini dengan kurma atau gandum. Ilatnya apa? Sama-sama sebagai makanan pokok. Ya, makanan pokok. Ini kias zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang di Indonesia kita makannya makan beras, makan nasi. Ya, nasi dari beras. Ya, kecuali kalau ya, lalu bagaimana kalau dengan uang? Ya. Kalau antum makan uang boleh gitu. Antum makan duit ya, kita dikiaskan dengan uang dari mana? Ilatnya itu di mana gitu kan? Ya. Maka ini ya adalah kias jamaah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan apa? Para ulama mengkiaskan beras ini dengan makanan pokok ya, dengan tamar atau dengan ya dengan gandum ya, karena ilatnya merupakan sama-sama bahan pokok. Ini kias. Ya, ini kias. Maka di sini paham enggak antum apa itu kias? Sudah paham kan? Dikiaskan. Ada enggak kias dalam Islam? Ada. Ya. Lalu bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala wa laisa fi sunnati kias. Ya. Lalu Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dalam sunnah ya ini tidak ada kias. Ini gimana ceritanya ini? Nah, gimana? Kok ya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan tidak ada kias? Ya, padahal tadi udah kita bawakan beberapa contoh ya bahwasanya kias itu ternyata ada loh dalam agama Islam. Ya. Maka di sini jamaah yang Allah taala ya kita bacakan dulu apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala wa amma qiyasus sahih wa huwa qiyasul far' ala asl li'illati jami'ati bainahuma
Fahadha laysa minal qiyasil batil wa innama huwa qiyasun marji'atun ila sunnati wa laysa ila al-aql. Ya. Adapun kias yang sahih yang benar, maka di sini ya kias itu ada kias yang sahih, ada kias yang batil. Ya. Maka di sini muallif rahimahullahu taala ya ini mentafsir. Ya. Maka ditanya bagaimana sih hukum kias? Apakah kias itu haram atau halal? Maka jawabannya tafsir. Ya, boleh atau tidak kias ini? Tafsir. Ya, gimana dulu nih? Ya, maksud antum kias yang seperti apa dulu? Ya. Maka di sini muallif rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya kias ini tafsir. Adapun kias yang sahih, yang benar adalah dia ya mengkiaskan ya cabang dengan asalnya, dengan apa? Dengan pokoknya. Ya, dengan adanya illat, dengan adanya sebab. Ya, dengan adanya sebab. Ya. Dan dia kembali kepada pokoknya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun dia kembali kepada dalil. Ya, dia kembali pada dalil dan tidak bertentangan ya dengan dalil. Ini kias sahih. Ya, dikarenakan kias yang sahih ini maka dia akan kembali kepada istimbat, ya istimbat pada ilatnya, pada sebabnya yang berasal dari dalil yang sahih. Dia tidak akan bertentangan dengan dalil. Ya, tidak bertentangan dengan dalil. Ya, kemudian nanti dikiaskan ya far'iyahnya ya furu'nya ya dengan asalnya. Dan dikiaskan ya beberapa permasalahan yang tidak ada ya nas padanya. Ya, tidak ada nas yang jelas. Ya. Misal tadi ya tidak ada dalil yang menyebutkan gimana ceritanya mau ya bayar zakat dengan beras, tidak ada dalilnya kan? Ya, maka ini dikiaskan. Ya, dan ini diperbolehkan. Ya. Dan ini faedahnya banyak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini muallif rahimahullah taala mengatakan ya, al-khamru muskirun wa kullu muskir muharramun fahuwa khamar. Ini kaidah. Ya, khamar itu memabukkan. Ya, khamar itu memabukkan dan setiap yang memabukkan ya adalah dan setiap yang memabukkan ini diharamkan, maka dia adalah khamar. Ya. Khamar itu memabukkan dan setiap yang memabukkan ya maka diharamkan. Itu adalah khamar. Maka di sini ya para ulama beristinbat bahwasanya illatnya yang menjadi sebab dari pengharaman khamar itu adalah apa? Al-iskar, apa? Memabukkan. Ya, yang jadi sebabnya illatnya adalah dia memabukkan. Maka setiap yang memabukkan ya yang menjadikan seorang itu mabuk, maka ini adalah khamar. Ya, sama saja baik itu ya walaupun namanya bukan khamar gitu kan. Setiap yang memabukkan apa ganja misalnya kan memabukkan semua. Ya. Maka di sini ya para ulama beristinbat bahwasanya ya tadi illat dari pengharaman khabarnya adalah karena dia memabukkan. Maka setiap yang memabukkan ini hukumnya adalah haram. Ya. Dan ini merupakan usul yang azim kata muallif rahimahullah taala. Ya pokok yang besar sekali yang harus benar-benar kita fahami. Ya, dikarenakan ini menunjukkan sunnah yang besar. Ya.
Kenapa? Karena pada hari ini manusia ya tidak lagi menamai ya khamar itu dengan khamar. Beda dulu. Dulu mereka katakan ini khamar gitu kan. Sekarang namanya macam-macam. Ada tua lah, ya capcuan lah, apalagi namanya? Arak, apalagi namanya? Anggur anggur merah, banyak namanya. Ya, banyak sekali namanya. Akan tapi apa? Ya, syahidnya di sini adalah semuanya memabukkan. Ya, dan semua memabukkan itu haram kata ya di sini setiap yang memabukkan maka adalah haram hukumnya. Ya, maka ini dikiaskan. Ya, dikiaskan setiap yang memabukkan tadi, ya maka hukumnya seperti khamar. Ya, hukumnya seperti khamar. Dan ini merupakan sebab penyakit jamaah Allah Taala. Makanya ya kalau mau sehat, ya tadi khamar-khamarnya harus di stop. Ya, antum pingin negara Indonesia sehat misalnya kan, ya pingin rakyat Indonesia sehat, ya maka itu suatu yang diharamkan dalam syariat Islam ya ditinggalkan. Ya seperti khamar ya dengan segala macam bentuknya. Ya, lah Ustaz, itu kan ya banyak faedahnya Ustaz. Iya kan? Gitu juga dengan rokok. Ini subhanallah. Ya, lockdown tapi keluar orang rokok. Masya Allah, ini gimana ceritanya? Kita dengar apa? Kita enggak batuk aja jadi batuk gitu kan dengan rokok. Ya. Lalu bagaimana ceritanya mau di lockdown kalau kayak gitu? Ya. Bagaimana kita mau memerangi wabah ini gitu kan? Ya. Tapi apa fasilitas-fasilitasnya tidak ditutup seperti itu. Ya kan ada faedahnya. Ya, faedahnya kan tadi ada apa mengurangi jumlah pengangguran lah gitu kan. Begitu juga dengan khomer. Ya, ini kan dapat pemasukan negara dan lain-lain. Ya, kan ada faedahnya. Ya. Lalu apakah ya dengan adanya faedah menjadikan sesuatu tersebut menjadi halal kan tidak? Ya. Dan ini pun telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala katakan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mereka bertanya kepada kalian tentang apa? Khamar dan judi. Maka katakanlah di dalam khamar dan judi itu ya terdapat dosa yang besar, ismun kabirun. Dan apa? Wa manafi'u linnas, manafi ya. Dan manfaat manafi ya. Manfaat bagi manusia ada manfaatnya. Ya. Rokok ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Di antara manfaat rokok apa? Pencuri tidak berani masuk rumah. Ya. Iya kan? Manfaat kan? Ya, manfaat rokok pencuri. Kenapa pencuri tidak berani masuk rumah? Batuk-batuk dia malam. Ya, dikira pencuri tidak tidur gitu kan? Ya, batuk-batuk terus malamnya. Ya. Ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar. Ya, kan tapi apa? Dosanya lebih besar kata Allah Subhanahu wa taala. Min naf'ihima. Lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ada, akhi, manfaatnya. Jangan mengatakan tidak ada manfaat pada khamr tersebut. Orang yang jualan khamr itu laku. Ya. Laku dapat ya pemasukan dia. Jual rokok itu besar sekali omsetnya itu. Ya. Pemasukannya besar. Ya, tapi bagaimana datangkan keberkahan jualan seperti itu kan? Tidak berkah jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya katanya ingin menjadikan negara ini sehat. Ya, maka tinggalkanlah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya enteng, gampang insyaallah. Ya. Ya, dalam artian kita ingin memerangi penyakit gitu kan, ingin kaum muslimin yang ada di Indonesia sehat misalnya. Ya udah itu sesuatu yang diharamkan tinggalkan. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan apa penyebab penyakit ada 3 kan. Yang pertama makan berlebih, ya kemudian ya minum minuman keras, ya kemudian hubungan badan berlebihan. Ya. Ini merupakan 3 penyebab penyakit kata Imam Syafi'i. Artinya kalau minuman keras masih dijual secara bebas, ya maka bagaimana penyakit tidak tersebar? Ya. Kalau misalnya rokok masih tersebar, padahal di rokok itu sudah terjelas dituliskan ya dengan sangat jelas. Mereka mengatakan sendiri, merokok itu membunuhmu. Ya. Tapi dengan PD-nya ya rokok di luar. Ya, apa gunanya pakai masker? Ya, pakai masker tapi rokoknya Masya Allah.
Ya. Ya ini yang harus ya ditimbulkan kembali kesadaran kaum muslimin. Ini muslim. Kita tidak bicara orang-orang kafir, udahlah mereka kan. Ini orang-orang muslim. Ya. Kan manfaat, iya ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Ya. Ada manfaatnya, tapi dosanya besar. Ya diangkat lagi malu, tidak ada malunya kadang sama anak, walaupun di situ ada anak-anak, merokok biasa aja dia. Ya. Ya. Maka ini jamaah Allah taala, apabila kita ingin ya sehat misalnya, maka tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah taala. Ya, tinggalkan perkara-perkara yang dapat memudaratkan diri kita, memudaratkan orang lain. Ya, Allah taala akan berikan keberkahan. Ya Allah, angkat ya ujian tersebut ya. Allah taala akan berikan keberkahan pada negara tersebut. Ya ini juga kias ya. Ya sebagaimana apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala di sini, ya faqad ya'tin nasul yauma bi ba'di mashrubat la yusammunaha khamran wa innama yusammunaha musmiyatil ukhra. Ya. Yang mana orang pada hari ini ya mereka mendatangkan ya masrubat, apa? Minuman-minuman yang mereka la yusammunaha, tidaklah mereka namakan minuman-minuman tersebut dengan apa? Dengan khamar. Ya, tidak dikasih nama khamar. Kalau jual khamar tidak laku. Ya. Dan ini tipu daya iblis ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman ke zaman seperti ini. Ya. Dari zaman ke zaman. Bahkan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam tertipu dengan ini. Ya. Tertipu dengan, di antara tipuan iblis adalah dengan mengubah nama. Ya. Dia katakan apa? Ini adalah pohon kekekalan. Ya, pohon apa? Huldi. Ya. Tanya sama manusia pada hari ini, pohon apa tuh yang buahnya dimakan Adam? Pohon huldi. Ya. Padahal tidak pernah Allah Taala katakan ini pohon huldi. Apa Allah katakan? Wala taqroba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ya, janganlah kalian berdua ya dekati hadhihi syajarah. Dekati pohon ini. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Ya, tidak pernah tuh dikasih nama pohon kekekalan. Siapa yang beri nama? Iblis. Laknatullah alaih. Ya, iblis ngasih nama pohon kekekalan. Biar apa? Biar indah. Ya, biar nampak indah. Makanya kalau dikasih nama Khomer, laku enggak? Enggak laku. Ya. Enggak laku. Dikasih nama yang ya bulan, bintang, ya, langit dan lain-lain, ya banyak namanya, indah-indah. Ya bunga, padahal riba gitu kan. Riba aja dikasih nama bunga. Coba ditulis riba bank gitu kan. Mau enggak orang? Enggak mau. Ya. Ribanya sekian. Gitu kan. Setiap bulan ada tulisan tuh di buku tabungannya ribanya sekian, ribanya sekian. Aduh, itu kosong, Bang. Ya. Kenapa? Karena tahu ini riba, tapi diubah. Ya, diganti namanya dengan apa? Bunga. Ya. Indah, subhanallah. Dan seperti ini banyak jamaah dengan Allah taala. Ya, makanya antum jangan tertipu dengan nama. Ya. Nama banyak banyak ya banyak menipu. Ya. Itu juga nama, kasih nama Ahlus Sunnah misalnya kan. Sunnah wal Jamaah ternyata mengerjakan kebid'ahan. Ya, maka jangan tertipu dengan nama. Ya, kalau nama semua bisa mengklaim. Ya, semuanya bisa mengklaim. Ya, akan tapi yang dilihat adalah apa? Hakikatnya. Ya, usulnya ini gimana nih maksudnya? Ya. Ya, maka jangan tertipu. Makanya kaum muslimin harus kritis dalam masalah ini. Ya, harus kritis. Jangan dalam masalah dunia saja kritis, dalam masalah akhirat tidak kritis. Ya. Itu saya ini saja ya. Dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya udah lewat 10 menit. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.